Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ayu Anjeli Galingging akan mempresentasikan contoh laporan PTK yang sudah saya unduh. Judul laporan PTK tersebut adalah peningkatan prestasi belajar membaca dengan model pembelajaran asistensi atau assistant learning, suatu penelitian tindakan kelas, siswa kelas 7E, Sekolah Menengah Pertama Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, yang diteliti oleh Devina Aryasari. Hal-hal yang ingin saya teliti adalah yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah. Berdasarkan PTK yang sudah saya unduh, permasalahannya yaitu prestasi belajar membaca siswa kelas 7E menunjukkan nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 80, nilai terendah sebesar 40, dan nilai rata-rata sebesar 62. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 7E rata-rata prestasinya dari batas terendah pada nilai ketuntasan yaitu sebesar 60. Hal ini ditemukan si penulis ketika melakukan wawancara dengan Ibu Sri Rumina selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kolomadu, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 7 Januari 2008. Pikir studi pendahuluan yang dilakukan si peneliti ini kurang relevan dengan permasalahannya karena peneliti tidak menunjukkan aktivitas untuk mendapatkan data tersebut, maka penelitian hasil data patut diragukan. Yang kedua, apakah si peneliti cermat dalam mengambil teori? Teori yang diambil peneliti sudah relevan dengan permasalahan penelitian. Teori yang digunakan adalah membaca, model pembelajaran asistensi, dan prestasi belajar membaca. Selain itu, teori yang digunakan juga mutakhir. Teori terkait membaca berdasarkan pendapat Kamaline dalam bukunya tahun 2007. Metode pembelajaran asisten learning yang terdiri satu, metode scaffolding, menurut pendapat Baharudin dan Wahyuni dalam bukunya tahun 2007, dan teori prestasi belajar membaca berdasarkan pendapat Dimyati dan Mudijono dalam bukunya tahun 2006. Secara umum, referensi teori yang digunakan si peneliti 5 tahun terakhir. Selanjutnya, yang ketiga, teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Teknik yang digunakan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama ada tes. Instrumennya soal uraian. Menurut saya sudah relevan karena berkaitan dengan prestasi belajar siswa. Observasi. Instrumennya lembar observasi. Pada tampilan layar, yang di aspek yang diamati yang pertama pra pembelajaran, yang kedua kegiatan inti pembelajaran, pendekatan atau strategi pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar dan media belajar, pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa, penilaian proses dan hasil belajar, penggunaan bahasa, dan penutup. Dan dokumentasi foto-foto kegiatan. Yang keempat, proses yang dilaksanakan di setiap siklus. Pada penelitian ini terdapat 3 siklus. Setiap siklus itu memuat perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Satu, digunakan metode ceramah, sehingga untuk meningkatkan kemampuan siswa membaca, maka perlu diberikan metode pembelajaran yang lain atau model asistensi pada siklus kedua. Pada siklus kedua ini, perencanaan di sini memilih asisten sebanyak 4 anak dengan nilai membaca yang terbaik dari siswa kelas 7. Kemudian membentuk kelompok besar, proses pelaksanaan tindakan, siswa yang dipilih sebagai asistensi menjadi ketua kelompok yang untuk membantu
anggota kelompoknya ketika mengalami kesulitan dengan berdiskusi. Refleksi siklus kedua ini, jumlah siswa yang meningkat prestasinya sebanyak 32 siswa, namun sebanyak 6 siswa belum tuntas. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dengan metode assistant learning ini, maka perlu ditingkatkan pembimbingan secara intensif. Dengan demikian, maka dilanjutkan pada siklus ketiga. Berdasarkan hasil penilaian pada siklus kedua, maka proses perencanaan pada siklus 3 ini ditentukan menambah asistensi dengan memilih model asistensi berpasangan. Pada pelaksanaan tindakan ini, siswa asistensi melakukan tanya jawab dengan pasangan mengenai isian bacaan yang telah dibaca. Kelima, teknik analisis data apa yang digunakan peneliti? Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Untuk menghitung daya serap siswa, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menghitung jumlah siswa dengan nilai tuntas dibagi jumlah siswa dikali 100%. Maka dapat disimpulkan pada siklus pertama, 28 siswa dengan nilai tuntas dibagi 38 jumlah siswa dikali 100% sama dengan 74% daya serap siswa. Siklus kedua, 32 siswa dengan nilai tuntas dibagi 38 jumlah siswa dikali 100% sama dengan 84% daya serap siswa. Siklus ketiga, 38 Pada siklus ketiga, 35 siswa dengan nilai tuntas dibagi 38 jumlah siswa dikali 100%, maka 92% daya serap siswa. Demikian presentasi contoh PTK yang telah saya unduh. Saya ucapkan terima kasih.